tulang pinggul, kerampang, retak, patah, trauma psikologis, trauma otot, bahkan kadang-kadang sudahlah dengan males gitu. Nah itu jangan sampai terjadi begitulah. Pasti Nah itu. olahraga itu kenapa harus yang dibilang olahraga itu penyelarasan antara jantung, nafas dan gerak. Kita setiap hari capek aktivitas kan, itu bukan dibilang olahraga. Lelahnya sama dengan olahraga. Tapi keselarasan jantung, nafas, Nah, dan gerak tidak ada. tidak ada pada saat kita bekerja, saat beraktivitas. Maka timbulnya stres. Teman-teman, kita sering berpikir bahwa penuaan itu soal uban dan kacamata baca. Tapi satu hal yang sering luput kita sadari, keseimbangan tubuh. Satu kali terpleset, satu kali kehilangan pijakan, bisa mengubah hidup orang tua kita, bahkan kita dalam hitungan detik. Data global menunjukkan bahwa jatuh adalah satu sebab yang membuat cedera paling berbahaya pada usia lansia. Dan ironisnya, banyak kasus yang sebenarnya bisa dicegah dengan latihan sederhana. Nah, hari ini saya sudah bersama dengan trainer Handoko. Saya mau memberikan sedikit disclaimer saja. Jadi trainer ini terlihat sederhana tapi banyak sekali orang-orang besar di Jakarta terutama yang berlatih pada trainer Handoko. Kita akan bahas ancaman otot yang makin melemah seiringnya usia, sampai latihan praktis yang bisa dilakukan di rumah. Bung Handoko, terima kasih sudah hadir. Terima kasih sekali, senang bisa hadir. Ini topik penting sekali ya. Untuk orang tua itu yang merasa sehat bukan karena sakit nih, tapi mereka tidak menyadari otot mereka sudah menurun, tendon mereka mulai melemah, dan bahkan kadang semangat untuk bangkit aja udah malas pasti gitu loh. Bung Handoko, sebenarnya apa yang terjadi pada tubuh kita ya, Ya. kalau kita semakin tua? Ada istilah sarkopenia. Oh, Itu mulai di usia lebih signifikannya 35 tahun ya. Menurunnya otot, massa otot, tendon lah itu terutama itu 5 sampai 8% lah per dekade gitu. per 10 tahun. Ya betul. Itu kita harus menyadari bahwa kita itu kan perlu untuk bergerak, melakukan aktivitas tuh yang menyesuaikan ritme gerak jantung dan gerak badan secara terkoordinasi. Nah, di samping itu seiring otot turun, perasa, saraf, ya kan? Tidaknya refleks kita juga akan menurun tuh. Resiko paling mudah tergelincir. Itu dia. Baik. Jadi setelah umur 60 tahun, percepatannya makin cepat ya. Oh, Ada cepat yang bilang sekali. kalau di Amerika umur 75 tahun adalah cliff. Oh, Jatuhannya fisik. Kita katanya Bung Handoko bilang di umur 65 ya. 65 itu sudah bangkit bangun tuh susah. Wow. Bangkit bangun itu susah. Nah, keseimbangan itu adalah bagian yang nggak bisa dipisahkan antara otot, mata, telinga, otak, saraf. Nah, koordinasi mereka itu sebenarnya bisa kita latih ya, antara nih otot kalau tidak ada pergerakan otak tidak akan mengirimkan Stimulasi. signal. Oh, baik. Oke. Begitu loh. Saya teruskan lagi. Ya. Jadi masalahnya bukan cuma otot mengecil, Ya, tadi sistem saraf saraf. melambat, refleks Refleks berkurang, berkurang. sensor di telapak kaki juga kurang peka. Sudah Jadi ketika terpleset, tubuhnya lambat bereaksi. lambat bereaksi. Betul sekali itu. Nah, Jadi bukan soal cuman kaki lemah, Bung Handoko ya. ya. Jadi adanya perlu latihan untuk di usia mulailah ya
60 ya, 65 itu kita bisa lihat orang terdekat dari orang tua atau apa, itu dari bangkit duduk mereka sudah lebih susah. Jangan berdiri satu kaki, berdiri dua kaki dia akan pernah lama. Kita harus dampingin tuh. Kita kasih apa ya? Diamatin, jangan sampai lepas dari pengawasan, itu terlalu risiko untuk usia-usia segitu. Kasih pelatihan lah minimal. Jadi tetap harus ada perhatian, lalu kemudian kira-kira latihan apa yang baru bisa dimulai kembali? Ada 3 fase termudah lah ya, mulai dari duduk, bangkit, itu paling simple. Itu di pagi hari kita bisa lakukan. Kemudian berdiri, minimum berdiri diam 3-5 menit, mereka bergoyang atau tidak. Itu paling mudah. Itu indikator Indikator. bahwa masih ada kekuatan otot atau tidak ya. Nah, ada itu tendon belakang itu mereka masih kokoh atau tidak. Kalau di situ udah lemah, udah pasti keseimbangannya sudah jauh berkurang. Ada langkah kedua, kita kasih pelatihan. Jalan bukan heel tuh, itu mungkin terlalu sulit ya. Zigzag tuh lebih. Zigzag sembari jalan lebih mudah daripada heel tuh, itu lebih agak sulit saya rasa ya. Kemudian berdiri satu kaki sebentar, kasih pendampingan. Nah, yang sudah lama di sini saya perhatiin kurang banyak dikerjakan Tai Chi. Di era awal 2000 itu masih banyak. Itu untuk orang tua paling bagus. Koordinasi jantung dengan gerak itu seirama. Kita perlunya kan olahraga, mengolah raga badan, bukan menyiksa badan. Untuk orang tua gitu. Dari pengalaman Bung Handoko, kalau orang tua jatuh, apa yang terdampak? Wah, riskan banget. Tulang pinggul, kerampang, retak, patah, trauma psikologis, trauma otot, bahkan kadang-kadang sudahlah dengan males gitu. Nah itu jangan sampai terjadi begitulah. Jadi setidaknya kita dampingin beliau untuk latihan lebih baik sore kalau saya bilang. Jangan di pagi. Ya untuk pagi hari mereka masih akan banyak malas. Sore hari. Mulai jam 4 ideal lah. Jam 4 itu kita temenin lah, jangan diguruin, temenin. Ya, itu dia. Tidak perlu lama-lama. Jalan. Itu nomor 1, jalan. Dari semua pengalaman yang saya kerjakan untuk ngajak mereka jalan itu udah luar biasa. Susah. Tantangan, mengajak jalannya Tantangan sekali. Ada step. Apa yang ada di pikiran orang tua kita? Kenapa tidak mau jalan? Risiko 1. Ketakutan. Tidak percaya diri. Oke. Pasti. Itu penyebab utama. Was-was. Ragu kemampuan seiring ya mungkin mereka merasa tua udah malas gitu. Nah, kita lah yang membangkitin mereka. Ini pertanyaan tambahan. Ya. Pengalaman memang tidak boleh didisclose beberapa tokoh-tokoh besar yang Bung Handoko latih. Ya. Mereka ada yang juga ya keluarga konglomerat. Betul. Bagaimana approach-nya supaya bahkan ini mereka orang yang makmur, orang yang kaya, tapi juga takut berolahraga, takut ada apa? Bagaimana meyakinkan bahwa ini penting? Apa yang dilakukan pertama kali ketika ketemu? Ngobrol lah ya. Kita harus tahu kenapa kok selama ini tidak mau berusaha, tidak percaya. Itu kita hanya membangkitkan kepercayaan diri, melatih dia step by step. Sabar, memang itu perlu kesabaran. Apalagi kita bukan dari keluarga ya, kita tidak kenal sama sekali ya. Nah, itu kita harus merasa nggak ngemengguruin. Ayo dong, masih oke kok, masih bagus kok, masih sanggup kok. Itulah jadi kegunaan orang-orang terdekat itu mantau. Apalagi
pihak keluarga ya kan. Iya. Jadi perlu seperti ini, ayo ini dorongan olahraga lah. Oke, ada tadi Bung Handoko menjelaskan ada 3 level untuk Ya. berlatih. Jadi yang level pertama level dasar tadi Ya. yaitu sit to stand. Ya. Itu jadi kira-kira sit to stand seperti apa? Jadi duduk Kita di ujung kursi lah ya. Nah, kita bangkit, tapi tidak usah sampai berdiri. Kita tahan 3 perapat, kita duduk kembali, naik terus. Nah, kemudian setelah itu bangkit, kita berdiri tegak. Angkat tumit sedikit, turunin. Angkat tumit sedikit, turunin. Nah, posisi angkat tumit itu kan mengokohkan dia untuk tidak terpelanting ke belakang. Angkat tumit sedikit, turunin. Angkat tumit sedikit, turunin. Itu lebih aman dibanding kita step satu kaki. satu baik. kaki gitu. Berapa lamakah berlatih seperti itu lalu kemudian baru mulai bisa step 1 kaki itu? Kira-kira 2 bulan kah, 3 bulan kah? Tidak sampai segitu kok. Kalau mereka ada kemauan itu mungkin lepat 2-3 minggu sudah sanggup. Oke. Sudah bisa dari pengalaman saya ya. Iya. Itu Ini bahkan umurnya udah di atas 70 ya? 78. Oke. 78. Hebat. Luar biasa. Jalan 1 jam 20 menit. Belum tentu kita mencapai usia 78 jalan 1 jam 20 menit. Iya betul. 80 menit berarti Iya. ya. Yang sebelumnya sudah dari versi semua orang yang di rumah tidak pernah mau, udah malas gitu. Nah itu di situ. Dari hasil yang Bung Handoko lakukan, apa hasil yang dilihat? Apa efek yang terlihat dari Bapak kita yang hebat itu 78 tahun sekarang seperti apa? Boleh cerita dulu pertama kali ketemu bagaimana, terus bagaimana sekarangnya? Pertama kali ketemu itu mereka makan minum udah diantar di lantai 2. Udah aktivitas pun 1 minggu bisa dihitung. Itu saya progres dia bisa begitu 2 bulan. Udah mulai latihan. Sedikit pakai pegangan tuh. Pegangan. Kalau untuk mau describe gimana latihannya panjangnya ya. Iya, oke. Nah, untuk progres sekarangnya itu sangat mengesankan. Jalan 1 jam 20 menit itu sudah membangunkan bukan hanya otot ya, stamina. Lebih seger lagi beliau, lebih tahan lagi. Ya, itu hebatnya. Stamina juga ikut naik. Stamina. 78 Ya, tahun ya. sekarang bayang 80 menit kita jalan. Iya. Di usia segitu. Oke, Luar biasa, heran jadi saya juga. kemudian kalau heel to toe itu sudah kemudian ya itu. Ya itu nanti untuk step berikutnya ya, itu sangat perlu gini banget kan. Khawatirnya kan awal latihan kok berat, maka nanti akan males gitu. Nah, tadi disebut tentang Tai Chi. Menurut pengalaman dari Bung Handoko, Tai Chi itu apa yang diberikan sebetulnya? Keluasan, keseimbangan. Itu mereka take a breath-nya yang hebat Tai Chi itu. Itu seirama nafas dengan gerak. Nah, itu yang kita perlukan untuk sehat. Tarik napas itu. Nah, olahraga itu kenapa harus yang dibilang olahraga itu penyelarasan antara jantung, nafas, dan gerak. Kita setiap hari capek aktivitas kan, itu bukan dibilang olahraga. Lelahnya sama dengan olahraga. Tapi keselarasan jantung, nafas, dan gerak tidak ada. Tidak ada pada saat kita bekerja, saat beraktivitas. Maka timbulnya stres. Nah ini kalau menurut Bung Handoko berapa kalikah seminggu idealnya orang tua ini beraktivitas olahraga? Ya, untuk awal-awal kita kasih seminggu 2 kali. Oke. Untuk membangkitkan, kemudian 3 kali. Udah cukup lah, itu dipertahankan 2 bulan, 3 bulan. Nanti kemudian iramanya mereka akan, ayo jalan, mereka akan mengajak sendiri percaya. Itu. Diperlukan alat yang mahal tidak? Nggak ada. Sama sekali tidak ada yang mahal. Hanya kalau kita nggak ada ring,
buat kita bisa pakai meja, bangku. Selama ini saya tidak pernah pakai alat mahal. Teknik aja, latih aja. Itu. Bagaimana dengan peran keluarga seperti anak dalam menolong, membantu orang tuanya? Kita menyarankan dampingi, jangan guruin ya, dampingin, support, semangat, ucapkan ayah atau ibu atau bapak atau ada kemajuan Positif positif energi ya. ya. Kita jaga tempat, jangan sampai licin. Oke, hindari Itu nomor yang satu, lantai licin. terang. Betul. Nah, resiko sangat berbahaya di usia segitu. Sangat berbahaya. Jangan sampai jatuh aja. Pasang pegang-pegangan di kamar mandi katanya gitu. Ya, intinya nomor satu kering, jangan licin. Oh, baik. Pakai karet lah. Oke. Jadi kalau mereka tertidur atau tidak langsung keras. Nah, Jatuhnya. Nah, betul. Setidaknya ada karet pengaman di depan pintu. Jadi bukan cuma soal olahraga tapi juga desain hidup yang aman ya. Jadi seperti tadi harus ada Betul. lampu yang cukup terang. Ya, Betul. jadi kedekatan keluarga dan pendampingan, support, semua itu dilakukan latihan sore ya. Sore, Misalnya lebih bagus lebih sore. baik sore. Jangan pagi ya. Jangan. lebih bagus. Lebih baik sore. Ini pesan penutup Mas Bung Handoko. Satu pesan untuk para orang tua yang mungkin merasa saya sudah tua, saya tidak perlu latihan lagi. Itu semuanya harus kita hindari karena otot bisa kita latih. Keseimbangan itu bisa timbul kalau otot kita mulai bergerak, ngirim signal ke otak, saraf kita mulai hidup. Nah, maka kita akan tetap bisa berdiri dan berjalan baik. Gitu. Dan terutama harus mau gerak. Dengan gerak, otak kita tidak akan mengirimkan signal jika tidak ada pergerakan dari badan. Tidak ada rangsangan ya. Iya, betul sekali. Jadi teman-teman, jatuh itu bukan takdir. Banyak kasus bisa dicegah dengan 10 menit latihan sederhana setiap hari. Jika episode ini bermanfaat bagi orang tua, keluarga dan sahabat Anda, karena dengan demikian bisa mendorong mereka menjadi mandiri. Artinya kalau ini bermanfaat, Anda pun juga akan tidak terlalu berat menjaga orang tua. Sampai jumpa di episode yang lainnya. Saya Poreman Sitanggang dari King Pori. Terima kasih Bung Handoko. Terima kasih banyak. King Pori.